Kabar bahagia buat kalian semua, terutama para Ngelantur Corps, karena gue tahu banget ya, Ngelantur Corps itu banyak diantaranya adalah fans-fans MCU. Dan kali ini kita bakal bahas MCU lagi, bos. Mantap gak tuh ya? Dan yang lebih mantap lagi apa? Kita bakal memuji-muji MCU setinggi langit. Kita akan cari yang terbaik dan gue yakin kalian pasti nanya, Bang, bukannya waktu itu udah pernah bikin film terbaik MCU, Bang? Debat sama Om Roni waktu itu debam. Nah, bisa dicek videonya ya. Tenang dulu ya. Kalau kali waktu itu ya kita bikin top 5 MCU movie dari atas, kali ini kita bikin dari bawah. Ini yang asik nih. Ya, bukan 1, 2, 3, 4, 5, tapi yang 30 berapa? 30. Gitu. Jadi langsung kita tunggu aja videonya. Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skui nonton, skip blow on. Jangan lupa kalian semua ya. Oke, kita kembali lagi di segmen nyari Ngelantur rekomendasi. Mantap sekali. Oke, di nyari episode kali ini kita akan kembali ke topik superhero, yaitu MCU yang fansnya sangat-sangat bejibun gitu ya. Makanya kita puaskan nafsu-nafsu kalian ya mengenai film-film MCU ini. Cuma jangan berharap kali ini gue bakal memuji-muji, karena kali ini kita akan lebih merosting arahnya ya. Ya sebenarnya bukan roasting sih, baik lagi Ngelantur itu lebih ke kritik. Jadi ada argumentasinya nih, kenapa film ini jelek gitu ya. Jadi kali ini kita bakal cari top 5 film MCU paling sampah menurut Ngelantur ya. Dan tentunya yang kali ini gue masukin ke list itu adalah film ya, bukan project. Ya, artinya kayak model-model yang short movie, special presentation nggak bakal gue masukin. TV series juga nggak bakal gue masukin. Gue di sini masukin film-film aja, dan pastinya akan memicu perdebatan. Meskipun harusnya ya top 5 yang bakal gue masukin kali ini itu sesuai sih, harusnya paling nggak beda-beda jauh lah. Pasti at least kayak 3 diantaranya pasti ada di list kalian juga, karena memang itu yang paling sampah sih gitu. Cuma nanti kalau kalian nggak setuju sama opini gue, lagi-lagi kalian boleh tulis di kolom komentar kenapa kalian nggak setuju, dan top 5 versi kalian yang paling sampah sih apa sih ya gitu ya, film MCU yang paling sampah ya, kalian tulis di kolom komentar. Oke, langsung gak usah banyak bacot, kita masuk aja ke topik kita di top 5 dulu ya. Film MCU paling sampah di peringkat 5 gue bakal masukin Thor The Dark World. Film sequel dari Thor yang gue yakin 100% dari kalian semua bakal taruh di top 5 paling sampah. Karena memang kebanyakan orang bahkan taruh Thor 2 ini yang paling sampah gitu. Film MCU paling jelek, paling buruk, paling busuk gitu. Cuma kalau buat gue masih kasih sedikit kerenggangan gitu ya. Gue masih taruh di peringkat 5, artinya bukan yang paling sampah sama banget. Masih banyak yang menurut gue lebih sampah. Ya mungkin kita bakal debat banyak, tapi yang udah pasti ya, kita langsung bahas aja kenapa ini film bisa sampai di top 5 paling sampah. Pertama, yang paling fundamental adalah villain, musuh utama. Karena lagi-lagi, kalau kita mau ngomongin superhero movies, itu villain itu sangat-sangat luar biasa fundamental sekali. Itu penting sekali. Kenapa? Karena menurut gue villain dalam film superhero itu perannya sudah sama seperti hero-nya. Sudah sama seperti protagonisnya, cuman versi jahat. Dan lebih baik lagi, kita bisa dikasih dua perspektif. Jadi artinya apa? Kita bisa milih nih, villain ini bisa jadi kayak hero-nya kita gitu loh. Gue lebih setuju kok, misalnya kayak Civil War ya. Ya, meskipun di situ Iron Man bukan villain sih, lebih ke ya antagonis ya. Meskipun ya kita nggak bisa milih yang baik yang mana, yang jahat yang mana. Cuma kita bisa choose gitu kan, side-nya Captain America atau timnya Iron Man gitu kan. Nah, atau misalnya kayak Killmonger lah, lebih radikalnya kan. Gue udah berkali-kali bilang, Killmonger kita bisa langsung, wah anjing kayaknya gue lebih setuju sama Killmonger nih. Ya kan, filosofi dia lebih mantep. Ya kan, kenapa dia gini, kenapa gitu, semua dijelasin. Nah, untuk Malek ini mohon maaf ya, di sini ada nggak ya di poster ini? Anjing, sampai di posternya kagak ada. Nggak ada kan? Iya, kagak ada di sini. Ya, ini mukanya babang tampan ini, Dark Elf bos ya. Oke. Jadi buat yang masih bingung atau udah lupa gitu kan, udah terlalu lama gitu, bahkan kalian, gue yakin banyak yang udah melupakan film Thor 2 ini. Tapi bukan buat gue, kenapa? Karena kalau kalian tahu, Ngelantur Corps kan harusnya udah sering gue bilang kalau misalnya karakter favorit gue di sepanjang film MCU itu ya, itu adalah Loki. Dan Loki itu peran penting di film Thor 2, makanya gue nggak pernah lupa nih cerita Thor 2. Salah satu yang cukup gue interest juga nonton, meskipun sampai ya secara quality ya gitu. Nah, kalau buat kalian yang lupa, Malekith itu adalah Dark Elf yang memang sudah ditaklukkan sama Asgardian, sama si Odin gitu. Ya, berapa ribu tahun yang lalu gue lupa lah ya hitungannya. Cuma
akhirnya dia kembali hidup lagi, ya nyala lagi nih Malekith yang sudah kayak udah hibernasi ya istilahnya gitu, mengasingkan diri karena udah ditutup sama Asgard gitu, udah dikalahkan sama si Odin. Tapi karena ada Aether ya. Nah, ini kan pertama kali mengenalkan salah satu batu dalam Six Infinity Stones ya. Yaitu Reality Stone yang warna merah. Cuma gue nggak ngerti ya di film Thor 2 ini kenapa Reality Stone-nya agak tolol ya. Lu tau nggak sih Reality Stone gunanya? Yang buat reality kan, yang Thor kan si Thanos kan pakai buat bikin manipulasi. Di sini kayak kagak dipakai buat manipulasi. Lu nonton nggak sih Thor 2? Nggak kayaknya. Di Thor 2 Aether tuh kayak dipakai buat nyerang orang. Gue kayak awalnya ya udah Aether gue kira itu, oh ternyata gue baru tahu tuh setelah di film Infinity War ya, baru tahu ternyata Aether itu Reality Stone gitu ya. Nah cuman di sini dia si Malekith ini mencari Aether untuk menguasai bumi. Astaga, astagfirullah, ini kayak di azab-azab nih udah terlalu banyak nih ya cerita-cerita seperti ini, musuh-musuh menguasai dunia. Ya itulah Dark Elf yang gak ada, kita bisa ke bawah gitu ke perspektifnya Dark Elf gitu ya. Secara karakter desain gue cukup interest sebenarnya karena dengan make upnya Dark Elf gitu ya. Bahkan di sini diceritakan dia punya kayak secondary leader gitu ya, namanya Curse gitu ya, kayak bodyguardnya yang itu kuat. Nah itu yang OP justru gitu. Malekith kayak sampah banget justru ya. Lu kalau inget Malekith yang pas pertama kali masuk ke Asgard itu kan udah mau dibunuh itu sama Thor gitu, gara-gara dia kan ngebunuh mamanya si Loki tuh, mamanya si Thor tuh kan mati gara-gara si Malekith. Abis itu kabur dilempar sama Thor, ininya rusak sebelah nih mukanya. Itu cupu banget, kayak cuman gara-gara dia cuman pakai Aether dong, udah pakai Aether aja masih kalah gampang sama Thor. Jadi secara villain aja udah kayak cuma kenapa gue masih masukin di top 5? Loki. Sumpah, semua hal menarik dari film Thor Dark World itu cuma gara-gara Loki, men. Ya, balik lagi. Kita mau ngomongin hal yang menarik di film ini. Komedi. Ingat gak ketika si Loki kan di penjara di film ini gara-gara film Avengers 1 kan? Ya kan dia di penjara tuh di Avengers 1, di lanjutan dia Thor 2 nih, ya kan di penjara gitu kan. Terus abis itu dia dibawa si Thor keluar, ya kan? Gara-gara buat nyari buat nyampe ke dimensinya si tempatnya si Malekith gitu kan. Bentuk bantuan Loki gitu. Nah, ini diadaptasi ceritanya ke Aquaman 2 yang jauh lebih sampah lagi kalau buat gue. Ya. Cuma di sini at least dapat body cup-nya nih antara Loki sama Thor itu, wah dinamikanya asik banget. Thor yang serius, Loki yang cengengesan, kocak, hahi. Bahkan ketika dia keluar dari penjara, ya masih sempat-sempatnya bercanda kan. Loki yang Thor yang serius, si Loki masih bisa berubah jadi Captain America. Itu gue ngak banget, gue pas nonton awal-awal gitu kan. Lu inget gak temen lu nih, gue jadi temen lu nih kasih Captain America. Terus jadi si Sif gitu kan, gue cantik gak gue gitu kan si Sif. Itu lucu banget. Sampai di akhir ketika dia ngancurin patung-patung di Asgard gitu kan, sampai mereka si Loki itu benar-benar dapat dinamikanya asik banget. Bahkan dari segi emosional ya, komedinya dapat, emosional juga dapat. Yaitu di mana ketika ya tadi emaknya Thor mati. Dari segi Thor kita nggak dapat karena chemistry antara emaknya sama si Thor itu menurut gue kurang ya. Justru yang dapat di sini adalah apa? Emaknya sama Loki. Karena Loki itu dari dulu dekat sama emaknya. Itu sangat-sangat dalam sekali. Jadi ketika si Loki di penjara terus dikasih tahu ternyata emaknya mati, wah itu emosinya kita juga kerasa loh. Gue langsung jadi kayak Loki. Anjing, lu bayangin, lu udah jadi penjahat, ditahan di penjara gitu, kayak lu nggak punya siapa-siapa lagi. Yang satu-satunya orang yang sayang sama lu cuma emak lu. Yang sempat masuk ke penjara, walaupun cuma dalam hal ilusi ya, dalam kayak hologram semacam gitu. Tapi lu masih dijenguk sama emak lu gitu. Terus mati, lu bayangkan, itu kan emosinya dalam sekali. Ya. Terus habis itu pas Loki mati, gue benar-benar percaya Loki mati, dan plot twistnya kalian tahu sendiri. Ternyata Loki masih hidup, ya. Udah berkali-kali nih, udah di kedua kalinya si Loki pura-pura mati, ya, hidup lagi. Terakhir kita lihat di ending scene-nya dia ternyata Odin, ya kan, yang si Thor bilang thank you, bilang oh no, I'm thank you. Langsung berubah jadi Loki. Anjing, itu gua pertama kali nonton 2 keren banget justru. Tapi jujur, mohon maaf, yang keren cuma bagian Loki doang. Gak ada lagi selain itu yang gue temukan keren di film ini. Fightingnya nggak jelas, villainnya terlupakan, ending battle-nya juga nggak jelas. Ya paling ya hubungan antara Jane Foster juga agak cringe menurut gua. Jane Foster sama si Thor juga kayak, ya ini kayak pasangan yang nggak kayak, bukan kayak Pepper Potts sama Tony Stark, itu kan kayak ada sesuatu gitu ya. Atau misalnya Steve Rogers sama Agent Carter, itu kan enak tuh secara romansanya. Ini Thor agak gimana gitu ya. Ya Darcy sebagai karakter yang untuk memecah sebagai hiburan asik sih. Cuman ya sumpah sekedar itu doang Thor 2. Makanya masih gue bilang sampah sekali, tidak ada esensinya sama sekali. Kita lanjut lagi di top 4. Gue masukin Iron Man 2. Wah. Oke, gue nggak tahu ya. Kalian bakal kaget atau enggak nih sama list gue satu ini, karena kalau kita gue selama ngobrol-ngobrol sama Lantur Corps yang lain ya, kayak kalau kita ngomongin MCU yang sampah-sampah gitu, gak ada kayaknya ngebahas Iron Man 2 deh. Jujur, menurut gue ini termasuk yang sampah banget. Dan kayaknya bakal banyak yang debatin gue kalau ini gue masih taruh di atas Thor 2 gitu. Kenapa?
Karena lagi-lagi, kalau kita ngomongin Thor 2, gue masih banyak dapat yang menariknya dari Loki-nya. Dan Loki itu perannya sangat-sangat penting sekali. Ya, di akhir dia seperti itu, kematian dia dengan emosional dengan maknya itu kan bener-bener, penting banget Loki itu sebagai partnernya kayak deuteragonis lah di situ. Ya kan dia sama Thor-nya, bahkan menurut gue yang lebih menonjol Loki-nya dibandingkan Thor-nya. Itu di film Thor 2. Nah, kalau kita ngomong Thor Iron Man 2, mohon maaf Pak. Di sini ya Iron Man ya menurut gue kalau kita compare sama Iron Man 1 gitu ya, nggak ada something yang mengelevate dari film pertamanya gitu. Ya film Iron Man 1 kan gue udah pernah bilang pas di The Bump juga peringkat 2 kan kalau nggak salah Iron Man 1 tuh waktu itu sama Om Roni kan bisa dicek. Se-legend itu film Iron Man 1. Cuman dia di Iron Man 2 kayak lu nggak punya something lagi yang pengen diceritakan menurut gue gitu. Kayak cuma sekedar milking lagi. Paling baru film kedua loh. Rata-rata lu kalau ngomongin Spider-Man 2 ya kan, ngomongin The Dark Knight, itu kan film-film sequel yang justru menambah something new gitu dibandingkan originalnya gitu. Harusnya seperti itu, tapi di sini kayak set jauh banget Pak. Iron Man 1 di sini, Iron Man 2 udah kayak di neraka, Bos. Gua ngerasa yang paling parah dari film ini lagi-lagi apa? Villain utamanya. Lagi-lagi ya di top 5 tadi Malekith sampah, di sini Ivan Vanko ya aka Whiplash di sini sampah sekali. Mohon maaf. Lu nonton Iron Man 2 enggak, Mel? Enggak nonton juga? Nonton. Oh, nonton. Tapi lu inget Whiplash enggak? Yang pakai cambuk. Tuh kan lupa dia. Ya karena emang itu sangat-sangat terlupakan nih villain yang menurut gua kayaknya ya. Oh enggak, ini masih kedua terlupakan. Masih ada yang lebih terlupakan daripada Whiplash ya. Cuman Whiplash ini menurut gua kayak gua cuma inget dari opening scene-nya. Coba kalau lu inget ya Mel, yang di balapan. Opening scene itu balapan, si Tony Stark lagi balapan, terus tiba-tiba diserang sama satu orang pakai cambuk. Terus, nah yang paling keren dari Iron Man 2 ini apa? Yang paling gue inget nyantol di otak gue cuma satu scene, yaitu ketika si Tony Stark pakai koper dia. Armor dia yang merah silver itu one of the best. Bahkan kalau gue pernah bikin di short kalau nggak salah itu armor Iron Man favorit gue. Ya Iron Man Mark 3 buat gue. Yang merah silver yang dari koper. Ya meskipun daya tahannya ya cuman buat praktis doang kan, kayak buat efektif doang lah gitu. Nggak, senjatanya nggak macam-macam, cuma dari repulsor begini ya kan, simpel banget lah. Terus tipis, ketahanannya gampang rusak gitu. Tapi praktis gitu dari koper. Dulu kan belum ada Iron Man bisa manggil-manggil gitu, di Iron Man 3 kan belum ada tuh. Atau apalagi yang nanotech belum ada. Dulu kan masih koper, itu udah kan banget technical. Bahkan daripada nanotech gue masih prefer Mark 3 kok Mark 3 salah. Mohon maaf, Mark 5 mas gue ya yang merah silver tuh. Itu mechanical-nya keren banget. Dan itu apa? Itu di opening scene-nya Iron Man 2 itu sangat-sangat memorable banget buat gue. Tapi apa? Villainnya nggak jelas itu pakai cambuk gitu. Yang kalau kalian perhatikan ya ketika dia segampang itu dimatikan sama Tony Stark, dikalahkan gitu di awal. Lu kalau lihat detailnya ya, Joel-nya itu teknologinya ya kan, tenaga listriknya Joel-nya itu ya kalau kita compare sama Iron Man, buset lu kalau perhatiin detail jauh banget sama punya si Tony Stark gitu. Dia cuma pakai KW doang ya. Nah, habis itu ketika kita lihat sampai ke ending pun gak ada hal yang berarti ketika si Ivan Vanko ini ya ditangkap, abis itu dipakai sama Justin Hammer. Bahkan si Justin Hammer sebagai musuh bisnisnya Tony Stark di sini, saingannya Stark Industries, itu lebih menarik buat gue. Saing-saingan di main hukum itu lebih menarik gue. Justin Hammer dengan personality dia yang lebih so asik lah ya, bangsat banget ya orang tuh. Kesal banget gue sama Justin Hammer gitu. Tapi villain utamanya kan bukan dia. Villain utamanya si Ivan Vanko. Yang balik lagi, kenapa dia jadi musuh utama? Karena bapaknya mati tidak dianggap gara-gara dia dulu kerja bareng sama Tony Stark. Apa? Itu narasi yang udah berkali-kali dari lo superhero begitu-begitu aja lo. Ya kan kesalahan Tony Stark, dan bahkan ya semuanya Ultron lah, Ivan Vanko lah, Aldrich Killian di Iron Man 3, ya Mysterio di Spider-Man Far From Home. Itu semua produk kegagalannya Tony Stark. Tony Stark itu emang adalah superhero yang paling sering bikin villain deh. Pecetus dia si Tony Stark. Cuman lagi-lagi gue pengen bilang Ivan Vanko sama sekali nggak ada yang menarik kecuali kayak pronunciation dia dengan bahasa apa sih? Nggak usah dia ngomongin bahasa Rusia ya, nggak jelas gitu. Perawakannya begitu, kekuatannya juga gampang banget dikalahin. Jujur nggak ada yang menarik sama sekali ya. Paling gue di sini tertarik sama Black Widow ya. Lala. Ini kan ada Iron Man 2 ini adalah film pertama yang memperkenalkan Black Widow, dan itu sangat-sangat menarik karena memang kayaknya paling seksi Black Widow tuh di Iron Man 2, sumpah, dengan rambut yang agak-agak keriting gitu. Wah, itu sih mantap sekali. Terus juga ada karakter Rhodey juga di sini sebagai partnernya, dan War Machine juga pertama kali diperkenalkan. Tapi ya, aduh, gue cuma bisa cerita kayak gitu, nggak ada something to sell dari film Iron Man 2 ini sama sekali, men. Terlupakan. Bahkan kalau misalnya kita harus inget-inget dari semua film MCU yang ada ya, kayaknya kalau misalnya gue harus ceritakan dari awal sampai akhir, yang paling gue lupain itu adalah film Iron Man 2, jujur ya. Gue nggak tahu kalian bakal kayak gimana, tapi bener-bener ini sangat-sangat terlupakan sekali. Kita lanjut lagi di top 3, gue taruh Black Widow. Lagi dan
lagi. Permasalahan dari film ini adalah villainnya. Film tadi top 5 Malekith masalah, film peringkat 4 tadi Ivan Vanko masalah. Sekarang Taskmaster nih, mohon maaf ya Taskmaster ya. Aduh, Taskmaster ini ya, dari komik itu menurut gua salah satu villain paling keren. Lu kan sempat ngedit kan, Mel, waktu itu Taskmaster. Lu pasti sempat research Taskmaster kayak gimana kan? Taskmaster yang kerudung, tengkorak itu. Oh iya. Keren kan? Iya. Harusnya keren itu. Kalau kalian nggak tahu di komik itu Anthony Masters ya namanya, dan memang itu villain menarik sekali. Dia memang bisa mengcopy kemampuan superhero lain gitu. Itu keren banget harusnya. Dan di trailer pun kan dikasih lihat kan, diiming-imingi kalau musuh dari Black Widow ini adalah Taskmaster. Dan ketika kita lihat di trailer kan, gue inget banget di masa itu ya, MCU kan masih hype ya, karena ini kan pasca Avengers Endgame. Lu bayangin, MCU tuh lagi gila, fansnya lagi gila-gilanya gitu. Masih lagi maksimal ya, dan keluar Black Widow meskipun ini lagi Covid ya. Cuman kita masih penasaran banget gitu ya. Di trailer Taskmaster pakai panah bisa, pakai tameng bisa. Dia kan copy kemampuannya Hawkeye, dia copy kemampuannya Captain America, bahkan dia kemampuan ini pakai ada cakar kalau nggak salah gimana, itu kan dia ngopi kemampuannya Black Panther. Jadi kita dapat something kayak ini nih kopi jutsu nih di MCU gitu, menarik sekali. Dan sampai ketika kita nonton filmnya, anjing emang anjing gue lihat kayak pas di reveal gitu ya, Taskmaster cewek bos, anaknya si Dreykov tuh apa gitu, sangat kecewa. Cuma baik lagi ya, gua nggak mau kayak kebawa narasi para kritikus lain yang selalu kritik Black Widow itu dari sisi Taskmaster doang gitu kan, selalu. Ya udah, lu kenapa sih kritik Taskmasternya? Ya udah, Taskmaster is one thing gitu ya, masih banyak hal yang lain keren. Tapi ya mohon maaf ya, ini film Black Widow kalau kita lihat secara keseluruhan itu lebih cocok buat jadi apa? Special presentation, short movie. Ya bikin aja kayak, menurut gue bikin kayak 1 jam doang bisa gitu, taruh di ini kan muncul juga kalau salah di Disney Plus dulu gitu ya. Di bioskop muncul nggak sih? Di bioskop kayak nggak muncul deh, gue lupa ya Black Widow ya. Cuma sama sekali nggak menarik. Dan menurutku permasalahan terbesar dari Black Widow itu apa? Tanggal rilisnya. Balik lagi nih, Black Widow kan udah mati di Avengers Endgame bos, ya kan? Kayak ya udah, kita ya banyak yang mewek gitu ngeliat Black Widow mati, ya tragis gitu, dia mengorbankan diri dibandingkan Hawkeye si Clint Barton gitu. Ya oke, emosional, kita lumayan emosional. Terus kita dapat film baru muncul lagi di film Black Widow gitu. Kayak apa gunanya? Bahkan ini timeline-nya cuma berada setelah di Civil War. Jadi setelah Civil War barulah sebenarnya timeline kejadian asli di Black Widow gitu. Ketika si Black Widow ini dikejar-kejar sama agennya di Amerika karena dia nggak mau ikutin perjanjian Sokovia. Karena kalian tahu sendiri, meskipun dia di awal ngikutin timnya Tony Stark, timnya Iron Man, tapi kan dia akhirnya berkhianat gitu. Ya, karena memang menurut dia Tony Stark terlalu radikal ya caranya gitu untuk melawan timnya si Captain America. Cuma ya udah, cuman meneruskan kayak gitu. Terus habis itu ketemu permasalahan baru. Ternyata dari dulu dia punya keluarga, dikasih tahu. Oke lah, cerita original gue menarik juga ya pas pertama kali lihat. Oh ternyata begini toh masa lalunya si Natasha Romanoff. Menarik juga sih, dari kecil ternyata dia punya keluarga palsu. Ya lu bayangin, keluarga itu udah lama keluarga, ternyata keluarganya itu cuman misi doang tuh. Ya kan, keluarga misi doang. Menarik lah. Tapi habis itu time jump, udah sampai kejadian itu, ketemu sama dedenya lagi ya. Menurut gue ya ini filmnya untuk mengintroduce Yelena Belova doang gitu. Untuk menjadi Thunderbolts, pasti gue yakin tuh bakal jadi Thunderbolts gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin dari sisi franchise sebagai film bagian dari MCU, nggak guna, karena kan udah selesai gitu Black Widow, ngapain lagi tambahin film baru kan? Terus kalau misal kita bilang ya udah, kita anggap aja sebagai independent movie gitu, film solo aja lah gitu ya, yang tidak terafiliasi dengan franchise MCU gitu istilahnya. Ya nggak dapet juga. Kayak misalnya ya kayak DC kan kacau tuh franchise ya. Tapi at least kayak film-filmnya dia yang tidak terafiliasi dengan film-film lainnya, kayak misalnya Blue Beetle, kan nggak ada hubungannya tuh, ya kan? Atau misalnya kayak Aquaman 2, itu kan nggak ada hubungannya sama film-film DCU lain kan? Tapi ya Aquaman 2 mohon maaf sampah. Jadi kita pakai Blue Beetle aja. Blue Beetle excellent buat gua. Blue Beetle menarik gitu sebagai solo movie aja. Nah, di sini Black Widow sama sekali nggak work sama sekali. Gua kayak ya ini film cetek banget, dengan apalagi CGI-nya banyak yang ngaco. Lu perhatikan ketika lu inget yang di battle akhir tuh Yelena Belova kan tancap tongkatnya dia kan ke turbo itu, pesawat meledak, boom, buset, itu green screen-nya kerasa banget di belakang.
Padahal sekelas MCU lagi-lagi ya, menurut gua kayak MCU nggak sama sekali nggak serius yang ngedevelop film Black Widow ini. Ya, menurut gua ya baik lagi, gue cuma tertarik gara-gara Black Widow-nya aja, karena memang Black Widow kan udah ada emotional attach lah dari dulu. Cuman ya sebenarnya kayak ya nggak penting lagi kita ngikutin Black Widow kan. Ya, kita lanjut lagi lah ya ke film yang lebih sampah lagi dari film Black Widow. Dan ini mohon maaf ya untuk kalian para wanita, gue bukan bermaksud apa-apa nih ya, bukan bermaksud saya membenci feminis seperti apa. Balik lagi gue udah tonton video gue ya yang mengenai feminis itu, gue udah berkali-kali jelasin kalau misalnya gue gak masalah sama gerakan feminis untuk menyetarakan gender gitu. Tapi yang jadi masalah adalah ini kalau sudah melampaui penyetaraan gender gitu, ya menganggap wanita lebih superior lagi daripada pria, apa-apa gitu. Ya jadi kayak pria tidak dianggap lagi. Makanya untuk dua film ini mohon maaf ya, setelahnya ini Black Widow film cewek. Untuk film keduanya adalah di top 2 gua taruh Captain Marvel. Langsung aja ya gua ngomong ya, permasalahan utama dari film ini apa? Lagi-lagi, sama percis sumpah. Top 5, top 4, top 3, dan top 2 pun villain utamanya lagi, bos. Dan ini, sampai ketawa kan lu? Ya memang menurut gue sekrusial itu villain utama dalam sebuah film superhero. Lu coba deh, kasih tahu gue, film superhero terbaik mana yang villain utamanya tidak sepenting itu. Kasih tahu gue sekarang. Tulis di kolom komentar. Nggak ada kan? Paling kalau buat gue ya Logan paling. Karena Logan itu kerennya di emotional attach kita sama si Logannya, kan dia udah di terakhir gitu, udah kakek-kakek, dia udah tua lah, dia kan mati juga gitu. Jadi kayak ya kita dapat ini hubungannya. Tapi ya film lainnya, coba sebutkan satu villain pun ya, mau dari Watchmen villainnya plot twist, mau Iron Man 1 Obadiah Stane semengerikan itu, ya kan, Black Panther, Killmonger, Thor, Loki. Itu semua punya villain yang memorable, iconic, dan at least punya something to sell gitu. Mohon maaf Pak, ini Captain Marvel. Ya, tadi gue udah bilang Malekith, tadi apa? Whiplash, terus tadi si Black Widow itu musuhnya Taskmaster yang gue sangat-sangat terkecewa sekali menontonnya. Mohon maaf, ini yang paling parah. Yon-Rogg. Who the hell is he? Siapa orang ini? Kalian mungkin ketika gue ngomong ini aja, lah, oh iya bang, ada Yon-Rogg ya? Ya, kalau kalian perhatikan nih mukanya nih. Jude Law, lu bayangin Jude Law. Ini aktor yang sangat terkenal. Keren pemeran-pemeran dia di film lainnya. Tapi, buset dah, kayak kagak guna sama sekali film ini. Yon-Rogg, nama superhero-nya, itu nama superhero-nya. Nama aslinya siapa itu? Udah lupa gua. Karena ini, apa ya? Kayak, kalau misalnya tadi at least gitu ya, Malekith itu masih punya karakter desain yang menarik, ya kan? Kalau di Black Widow tadi Taskmaster awalnya keren, cuman ya tadi gara-gara pas reveal-nya aja sampah gitu kan. Abis itu kita lihat di Iron Man Whiplash, ya memang sampah banget, cuman kayak ya oke lah dia pakai cambuk gitu kan. Ada something lah. Ya mohon maaf, ini apa ini? Nggak ada something yang menarik dari Yon-Rogg gitu. Dia aja ngapain di film ini? Gue udah lupa gimana gitu ya. Dia kan kalau nggak salah dia mentornya nih Captain Marvel, terus ternyata dia bagaimana dia dari Kree gimana, anjing gue udah setengah lupa gue nonton film Captain Marvel. Sangat-sangat tidak semenarik itu. Ya pertama dari villainnya. Kedua, karakter utamanya. Lu bayangin dari villainnya aja udah nggak menarik, karakter utamanya juga nggak jelas gitu. Captain Marvel ya nggak tahu ya, gue sih kayaknya sih harusnya kalian setuju sama gue gitu. Captain Marvel menurut gue kayak nggak ada something yang kita bisa bikin ketarik sama karakter Captain Marvel gitu. Ya kan kita Captain Marvel kan rilisnya sebelum Endgame ya kalau nggak salah ya. Menurut gue ini kayak cuman karakter yang ya dipaksa masuk aja supaya introduce dia di Endgame, karena di Endgame pasti dia masuk gitu. Nggak ada urgency buat menampilkan Captain Marvel sama sekali buat gue di sini. Ngapain masukin Captain Marvel? Terus apa permasalahan lainnya? Brie Larson, actingnya, aduh. Gue tahu memang dia di sini kayak pengen dikasih karakter yang straightforward, yang tegas, dingin lah istilahnya gitu ya. Berbeda dengan karakter cewek lain di film MCU ini, cuman nggak kerasa. Malah ketika si Brie Larson ini memerankan karakter tersebut, kesannya jadi kaku banget gitu. Kesannya kayak acting banget, kerasa banget. Jadi kayak nggak hidup gitu bonding dia sama si Nick Fury. Nick Fury-nya keren, Samuel L. Jackson kita nggak usah ngomong, masih muda lagi di sini ya, pakai visual effect di sini, pakai makeup jauh lebih muda, dan mengambil latar timeline zaman sebelumnya lagi itu kan menarik ya sebenarnya di sini latar timelinenya. Tapi lagi-lagi karakter utamanya itu yang menurut gue paling fundamental, nggak work sama sekali, super duper flat. Jadi karakter yang mau disampaikan, karakter dia yang dingin, cuek gitu. Misalnya kan Captain Marvel yang independen gitu sebagai seorang pilot awalnya kan ya terkena sebuah kecelakaan radiasi terus jadi punya kemampuan super. Kayak
dia punya tujuan apa? Memang dia kan di sini kayak bingung ya, masih jati dirinya masih bingung lah. Bahkan ketika di sini ngelawan Skrull ya itu menarik. Tapi dari segi protagonisnya sama sekali, gue nggak bisa masuk ke perspektif karakternya. Yang menarik dari Captain Marvel, gue masih bisa ditaruh di peringkat 2 karena apa? Karena Skrulls. Pertama kali Skrulls ditampilkan di MCU menarik sih ya, karena gue bisa melihat sisi lain nih, dimana lu bayangin di kereta kan, nenek-nenek kok aneh nih. Oh, ternyata dia Skrulls. Itu kan menarik ya. Kita sebagai penonton juga dibawa untuk menebak yang mana Skrulls, mana bukan. Gitu. Itu kan villain yang cukup menarik dalam dunia Marvel. Jadi, ya secara Skrulls-nya menarik. Tapi ya, aduh, Captain Marvel gak jelas. Yonrok apaan Yonrok? Dari nama villainnya aja gak jelas gitu ya. Jadi kita langsung masuk aja ya. Lanjut di Honorable Mentions. Oke, ya sebelum kita masuk ke Honorable Mentions, gue pengen kasih kalian ini ya, Spider-Fisher ini official merchandise dari Ngelantur. Ini gue gambar pakai tangan, sketsanya dari gue sendiri, konsep dari gue sendiri. Lu bayangin, nelayan Jepang pakai topeng Spider-Man. Unik sekali filosofinya, bisa dibeli lewat link yang gue taruh di bawah. Baju-bajunya variasi masih banyak sisanya. Dan ini baju belum tahu gue mau jual. Kalau kalian pengen, kalian tulis di kolom komentar ya. Tulis sebanyak-banyaknya, karena gue pengen tahu dulu nih, ini marketnya dapet gak di pasar gue. Kalau misalnya gue produksi tanpa tahu banyak yang pengen, ya gue rugi bos, duit gue nggak ada nih ya. Jadi kalian tulis di kolom komentar kalau kalian pengen beli buku buatan gue sendiri ya. Oke, kita lanjut ke Honorable Mention sebelum kita melanjut ke film terbaik sepanjang masa dalam dunia perfilman superhero. Wah, keren banget ya, masih baru-baru ini filmnya, ditunggu aja nanti ya, kita lihat. Oke, kita masuk di Honorable Mentions. Mungkin kalian bakal kaget, mungkin kalian kirain oh ini kayaknya top 1 Bang Timo, tapi ternyata gue bahkan top 5 aja gue nggak masukin. Gue masukin di Honorable Mentions, yaitu apa? Thor Love and Thunder. Ya, gue tahu dari kalian banyak banget yang kayak istilahnya kayak tai-tai ini film, sumpah. Gue tahu banget kayak semua orang kayak pasti kayak Thor Love and Thunder, wah paling sampah, film paling sampah MCU, Thor Love and Thunder, Thor 4 gak jelas banget, Taika Waititi sampai dibully di mana-mana. Gue sampai jadi, lu bayangin, gue sekarang jadi lawyernya Taika Waititi bos. Ya saya lawyernya gitu. Karena banyak banget sumpah yang ngehina Taika Waititi. Lu kagak tahu lu karya-karya dia yang lain. Ya, lu bayangin, ya nggak usah jauh-jauh ngomongin karya lainnya. Thor Ragnarok aja kan sekeren itu. Terus ketika dia bikin Thor Love and Thunder sejelek itu, kenapa lu langsung sampah-sampahin gitu kan? Ya sampahin filmnya, tapi masa langsung ke sutradaranya? Lu Jojo Rabbit sebagus apa Hitler dibikin komedi begitu ya? Cuma balik lagi Thor Love and Thunder, kenapa gue nggak masukin di top 5? Karena buat gue sebagai film komedi gitu ya, kita persepsikan film ini film komedinya MCU gitu. Works banget. Ngakak banget gue di bioskop. Gue inget banget gue ketawa lepas gue, jujur, ketawa lepas gue. Apalagi yang kambing-kambing itu, itu ngakak banget gitu ya. Dan banyak banget adegan-adegan Thor kombinasi dengan GOTG, apalagi di sini itu kocak banget ya. Apalagi dia di sini kan memang interaksi dia sama Peter Quill selalu menjadi hal yang menarik gitu ya. Thor sama Star-Lord itu sangat-sangat menarik. Cuman bahkan sampai Zeus-nya, mohon maaf, kalian bully kan Zeus, kan apa sih Zeus kayak gini ya, Russell Crowe masa jadi kayak begini. Buat gue ngakak. Dengan rok kayak gini ya, kalian sesampah-sampahnya kalian sama film Thor Love and Thunder, kalian nggak usah munafik. Kalian ngakak kan, ketawa sih gue ketika si Zeus naik turun tangga pegang rok begini. Itu kocak, sumpah gue ketawa. Cuma ya baik lagi, selain dari hal komedi, memang ini sampah sekali ya, mohon maaf ya. Dan memang villain utamanya lagi villain utamanya Gore the God Butcher. Siapa yang memerankan God Butcher? Christian Bale. Man, Christian Bale. Ini aktor legendaris. Salah satu aktor terbaik yang ada di dunia perfilman saat ini. Lu bayangin, berkorban masuk dalam MCU. Gua sama sekali nggak nyangka Christian Bale mau masuk join MCU untuk film Thor Love and Thunder lagi. Sutradaranya Taika Waititi lagi. Christian Bale sebagai God Butcher, actingnya keren banget. Depresinya dia, ketika kehilangan keluarganya dia, ketika balas dendamnya dia terhadap dewa-dewa, itu keren banget. Tapi ya, kenapa dia jadi menyandra anak-anak bos gitu? Awalnya dinarasikan sebagai villain yang mengerikan, tapi malah nyandranya anak-anak. Terus di villain di akhir kalahnya sama bocil-bocil ditransfer energi sama Thor gitu. What the hell? Ya memang ya endingnya gak jelas banget ya. Komedinya memang merusak banget secara emosional, secara drama sama sekali benar-benar terusak sama komedinya. Cuma kalau kita esensikan ini sebagai komedi ya works komedinya. Tapi ya
sebagai a whole movie menurut gue emang sampah sih ya. Belum sampah sih, menurut gue masih kurang lah, masih di 6-an lah buat gue, belum di 5-an gitu ya. Oke, selanjutnya bakal gue masukin Ant-Man and the Wasp: Quantumania ya. Ini memang memicu perdebatan yang sangat panas di saat itu ya. Di saat ini gue yakin kayak malah lebih banyak yang setuju sama gue Ant-Man and the Wasp: Quantumania sampah banget. Tapi gue inget banget ketika film ini keluar dulu, wow, perdebatannya sengit banget gitu. Gue bahkan sempat debat sama Kramax gitu ya. Bang Eka bilang ini filmnya masih bagus gitu, masih oke. Gue bilang sampah gitu ya. Ya masih banyak perdebatan, terutama sama Bang Gandhi juga yang memang sampai kasus gue gitu ya. Ya sampai ada, ya kalian tahu sendiri kasus gue di TikTok seperti apa sama Bang Gandhi. Cuma itu kan gara-gara awal permasalahan cuma gara-gara Ant-Man and the Wasp: Quantumania yang balik lagi buat gue ini kayak film ya apa ya, mau dibilang film keluarga, chemistry-nya nggak jelas sama anaknya, si Kaislingnya kagak bisa acting buat gue. Terus orang selalu bilang Ant-Man and the Wasp: Quantumania sampah, kenapa? Masa Kang dibunuh sama semut-semut gitu? Ya gue setuju sih, cuman gue nggak mau lah pakai argumen itu, argumen yang terlalu apa ya, terlalu mainstream. Semua orang kalau bilang Ant-Man masalah di mana, cuman gara-gara villainnya kalah sama semut, ya udah biasa. Menurut gue bukan sekedar itu, pembangunannya, fasenya mau dibikin keluarga, komedi nggak dapet, tapi mau dibikin serem juga kebantah sama komedinya, jadi kontradiktif gitu. Dibangun mengerikan itu si Kang the Conqueror, tapi ya Jonathan Majors balik lagi ya, actingnya dewa ya, keren banget. Sayang banget dia dipecat gara-gara kasus dia di MCU. Sekarang Kang udah bukan jadi musuh utama kayaknya, cuman sayang banget, dia keren banget acting. Gue suka banget di Ant-Man, makanya gue masih taruh di honorable karena memang actingnya Jonathan sangat mengerikan. Tapi narasi itunya, konteksnya dia kenapa jadi villain yang sangat mengerikan di dunianya dia, di dimensi itu, kayak gue nggak dapet gitu, nggak semengerikan itu kok ternyata, karena banyak komedinya, jadi kontradiktif. Seorang Conqueror harusnya memberikan teror yang mengerikan untuk warga di situ, nggak dapet gue. Selanjutnya paling ya itu aja sih untuk honorable mentions ya. Kalau kalian nanya untuk Eternals, menurut gue masih ya mediocre buat gue. Kalau bilang sampah kan, kalau buat gue masih, menurut gue masih mediocre, belum di sampah gitu ya, masih sedikit oke lah, tapi nggak bagus juga sih ya di tengah lah. Ada Incredible Hulk juga ya, dia terisolir banget daripada MCU ya, karena memang itu masih di awal-awal banget, masih Universal kalau nggak salah kan, belum Disney kan. Terus abis itu masih ada Multiverse of Madness, Doctor Strange 3 yang ya di mediocre lah juga lah ya, bukan di sampah lah, tapi menurut gue jauh dari kata bagus ya. Nah, ini saat kita untuk memberi apresiasi. Oke, sebelum kita masuk ke top 1, kita beri tepuk tangan dulu yang meriah semuanya. Tepuk tangan lo. Film paling sampah sepanjang masa dalam dunia Marvel Cinematic Universe adalah The Marvels. Ya, gue tahu kalian semua pasti banyak banget yang nggak setuju sama gue soal yang ini, karena memang ketika gue bilang ini film sampah banget, rating 5, pokoknya 5-an lah. Ya kayak kalian juga pasti masih banyak yang bilang bagus, masih at least masih lebih bagus dari yang tadi. Pasti kalian banyak yang bilang Thor 2, bahkan tadi apa, Captain Marvel, mungkin kalian juga pasti lebih bilang lebih sampah dari ini. Tapi jujur ya, ini buat gue pribadi ya, kenapa? Kan tadi kita compare berarti sama top 2-nya lah ya, karena memang tipis-tipisan Captain Marvel sama The Marvels. Memang nggak tahu kenapa ya, memang ini karakter yang satu ini, mohon maaf ya Mbak Brie Larson ya, Anda memang cantik sih, saya akui, tapi memang peran Anda di sini sangat-sangat kacau. Gue nggak tahu karena skripnya, atau karena memang actingnya, atau karena memang directorsnya. Kan kalau misal dalam acting juga peran directors itu penting juga kan, dalam menentukan actingnya bakal seperti apa gitu. Gue nggak tahu sih permasalahan di mana gitu. Tapi selalu nggak keluar nih si mbak-mbak yang satu ini. Bahkan untuk film The Marvels yang harusnya karakter utama di sini, ya karakter utamanya 3 ini sih. Cuma harusnya yang paling kayak utamanya kan leadernya ya Captain Marvel dong, ya kan? Tapi di sini yang carry siapa? Miss Marvel. Yang carry nih orang nih, kalau nggak ada ini, waduh bisa 3 kali rating, sumpah demi apapun dah. Sumpah kalau nggak ada si Iman Vellani dia di sini ya, bisa 3 bos rating gua. Acting dia di sini memang yang menurut gua justru memberikan nuansa yang berbeda, colorful, ceria, gemoy, ya kan, lucu, imut. Iman Vellani sih berhasil banget ya ngeblend. Sumpah ini kayak Monica Rambeau sama si Captain America, kayak Carol Danvers, kayak buset dah, kaku banget itu, chemistry-nya nggak ada. Menurut gua mereka bisa ngeblend karena kehadiran Miss Marvel ya, dan Miss Marvel ini buat gua kayak kasihan ya, paling kecil dia harus disuruh carry gitu ya. Dan memang menurut gua berhasilnya karena skripnya dia kan, dia di sini ngefans banget nih sama Captain Marvel, makanya karena dia ngefans tuh dinamikanya tuh ada gitu ya. Cuma balik lagi kita ngomongin secara film ya, secara luas gitu,
pertama SJW mampus, menurut gua feminisme tidak tertandingi lagi gitu kan, karena memang di sini peran cowoknya siapa yang di sini berperan gitu. Tidak ada sama sekali di sini. Bahkan kayak ada di sempet-sempetnya ngasih plot-plot kucing. Lu bayangkan apa tiba-tiba kucing beranak kayak gitu. Lu bayangin lagi keadaan genting, tiba-tiba dikasih kucing-kucing imut-imut gitu. Apa terus tiba-tiba ada musikal gitu kan, si Carol Danvers nyanyi gitu dalam satu planet yang memang bicaranya harus sambil nyanyi. Cringe banget sumpah. Dubbingnya kerasa, nadanya aneh, nyanyinya aneh, nggak masuk sama sekali sama tone musiknya. Dipartnerinnya sama Park Seo Joon lagi. Kenapa sama si Itaewon Class begitu? Nggak dapet gue maksud dari film ini gitu ya. Mau dibikin, ya awal-awal keren sih, jujur ya, mau masalah action di awal yang katu-katu keren banget jujur ya. Yang kan ini kan dari 3 lokasi yang berbeda, mereka switch terus kan, teleportasi tuh switch. Jadi dari si Captain Marvel ke Miss Marvel ke Monica Rambeau, udah itu katu-katu actionnya keren. Itu di awal doang, abis itu sampah, mohon maaf. Villainnya lagi-lagi sampah juga. Jadi kesimpulannya apa guys? Kesimpulannya adalah ketika Anda ingin membuat sebuah film MCU yang bagus, pertama villainnya dulu yang memang harus diperkuat, membuat jadi persepsi yang berbeda sehingga kita bisa larut dalam filmnya. Itu yang paling penting, gitu ya. Ya karena memang di sini gua aja lupa nama villainnya siapa, Bendar kan dari dulu. Gua waktu itu lupa kan. Ini gue sampai sekarang masih lupa juga nih karena saking gak pentingnya itu. Villainnya cewek juga gitu ya. Terus habis itu permasalahan ke endingnya, penyelesaian lu bayangin. Endingnya bos, endingnya literally kayak lu bisa lakuin bertahun-tahun sebelumnya. Terus lu tiba-tiba baru realize gitu. Oh iya ya, kenapa gua nggak begini? Terus gua lakuin, selesai masalahnya. Film apa ini? Abis itu hubungan emosional antara Captain Marvel yang ya terpisah dari dulu ketika dia masih kecil. Terus nggak dapet. Ya oke lah, gue tahu argumen kalian. Oh kan mereka memang udah lama nggak ketemu, jadi kayak kaku. Oke, secara itunya. Tapi secara emosinya itu gue nggak dapet. Harus kan dikasih dulu pendalaman karakternya. Cuman dikasih flashback. Lu cuman ngambil scene dari Captain, lu bayangin, cuman ambil scene dari Captain Marvel, dicomot-comot doang scene-nya. Buset dah, lu kayak nggak ada hal kreatif lain lagi, gitu ya. Gue berkali-kali bilang pas review, lu cek aja deh ya, review The Marvels, itu gue jelasin panjang lebar kenapa segala permasalahan yang gue temui dalam film The Marvels ya. Tonton kalau misalnya kalian pengen tahu lebih jelasnya lagi kenapa ini sampah ya. Pokoknya ya top 5 yang tadi gue sebutin itu benar-benar pure kacau banget menurut gue ya. Ratingnya udah di angka 6 ke bawah lah harusnya gitu ya. Sekali lagi gue respect banget sama franchise yang satu ini, cuman memang ya belakangan ini banyak yang sampah, dan terutama top 5 itu memang gue nggak bisa deny itu sampah sekali men ya. Dari argumentasinya gue nggak mau argumen lagi ya. Pokoknya itu argumennya udah jelas tuh kenapanya. Oke, kalau kalian punya list yang berbeda tulis aja di kolom komentar langsung. Dan kalau kalian pengen follow kita di Instagram, follow langsung. Kalau kalian pengen join kita di grup WhatsApp ya, itu di Ngelantur Corp, linknya gue taruh di bawah ya. Sama 800-an Ngelantur Corp lainnya, kita ngobrolin seputar perfilman dan TV series dan lain-lainnya seputar pop culture. Oke, gitu aja guys ya. Tetap kita dukung terus MCU sampai musnah ya. Maksud gue sampai selesai. Nanti Secret Wars udahlah ribut aja, cepet-cepet ribut. Kita cari-cari cerita superhero yang baru lagi. Oke, bye-bye semuanya.